Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sandi Al-Fatir, ujung NIM 078 dari kelas L2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan habitat bentik. Nah, pemetaan habitat bentik ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan juga memetakan tipe dasar perairan seperti terumbu karang, pasir, lamun, dan juga substrat. Nah, pemetaan habitat bentik ini menggunakan citra satelit. Nah, salah satu gangguan utamanya itu yang kita tahu, yang pertama itu sunglint. Kenapa sunglint? Karena itu adalah pantulan cahaya matahari dari satelit tersebut ke air. Nah, untuk itu digunakanlah koreksi sunglint untuk uh, mengurangi nilai reflektansi dari cahaya matahari tersebut. Nah, terus yang kedua, kita tuh harus menggunakan metode Lizenga. Ini nih untuk menghilangkan pengaruh pantulan cahaya permukaan air dan juga kita mempresentasikan dasar perairan tersebut. Nah, tujuannya juga ini untuk citranya ini, petanya ini lebih bersih dan juga objek bentiknya itu meningkat lah. Baik, kita langsung aja ke pengolahannya. Terus itu di masukin datanya yang 10 meter, terus itu band 2, band 3 sama band 4 sama 8. Add data, lalu kita masukkan, cari dulu di sini. Ini spasial analis, lalu maaf, masukin secara berurutan. Lalu ini kalian cari aja tempat yang mau kalian buat, misalkan di sini nih. Saya buat dulu Awang. F2, save. F3, F4, terakhir F8, F8, terus klik OK. Dimana itu dia? Nih, kita masukin manual. Laptop baru ya Allah.
Nah, setelah itu kita cari raster kalkulator, terus batch, langsung aja 1 2 3 4. Pertama kita masukin dulu rumusnya, itu F2 dibagi 10.000. Satu berapa nih? Satu, dua, tiga, empat. Ini kita gini aja nih. Nah, oke. Ini juga nih F2, tembak dar. Kita tinggal paste. Ini paste. Itu lagi. Salah. F8 paste. Tinggal kita klik OK. Oh ini. R2 R3 R4 R8. Oke. Kita tunggu sedikit bersalah. Kita langsung pilih composite byte. Nah, tarik ya. Kita langsung masukin composite byte-nya. Oke. Nah, ini composite tuh kita ini aja lah, cewek. Oke. Image analysis, kita klik Windows, terus image analysis, kita klik yang CB. Ininya kita tuh di kecerahannya 48. Lanjut, ininya 28. Terus yang ini 1,58. Sebentar. Berat banget ya. Ya, lanjut dulu. Berat banget. Oke. Habis itu kita cari lagi search ini extract multi values point. Oh maaf, kita masukin dulu SAP ini sanglin, masukin yang sanglin, lalu baru kita ke extract multi value. Ini kita input sanglinnya dan ini kita input CB. Oke. Oke. Buset dah.
Nah, ini sudah muncul. Lalu kita ke ini ini kita cari mana ya? Oh, ini SAP. Terus oh, ini benar. Kita buka Excel dulu, guys. Dah. Nah, udah muncul. Kita potong. Lihat. Ini kita tulis dulu. Blue. Ini green. Ini red. Ini near. Oke. Kita blok ini. Kita pindahin ke sini. Blok. Kita pindahin. Dulu. Nah, kita pindahin. Terus itu kita blok semua dulu. Klik data. Masih. Terus itu scatter. Nah, ini kita geserin dulu. Warna biru itu udah sesuai. Kita ganti namanya, ganti ini aja. Ini apa? Ini green. Berarti kita sebentar. Oke, udah sesuai. Klik kanan, add trend line, terus display ini kita aktifin semua. Ini green. Ini green. Terus ini mana red. Ini red ya. Add trend line. Kita aktifin semua. Oke. Terakhir biru. Klik kanan. Aduh. Klik kanan, add trend line. Tarik bawah. Masukin. Nah. Itu nama kalian buat dulu band blue red green near. Nah, terus itu kalian masuk dulu yang pertama itu
Di formula itu ini yang Y ini ambil, terus itu masukin. Nah terus yang kedua juga ini masukin juga. Nah, ini green, nah, ini yang terakhir red. Ini kalian masukin juga, copy, terus nah masukin. Nah yang kedua kok ini F sih, R. R2. Nah R2 ini kalau masukin yang bawahnya, masukin semua, copy, kemudian ini di sini. Oke, masukin semuanya, copy, masukin. Terus yang terakhir juga ini masukin. Terus ini yang B itu masukin yang ini. Ini X nya ini jangan masuk ya. Ini X nya nggak usah masuk. Nah terus yang near itu sama dengan min. Nah ini kita ambil semua. Nah ini ininya, terus kita kurangin nolnya. Kurangin nolnya. Cukup. Raster kalkulator. Kita tambahin 3, terus kita masukin pertama itu R2 ini kurang ini sampai kita geser nggak responding deh. Nah sorry cari dulu bentar. Ini kita copy, ini dikali kita dorong R8 dikurang dikurang near. Nah dipastikan untuk tidak menggunakan koma ya teman-teman, biar bisa. Ini caranya nih, cara gampang. Kita copy dari sini. R3 dikurang
Copy. Nah, oke. Oke. F4 dikurung. Terus itu dikali R8 dikurang kurung. Oke. Terus kita ininya jangan lupa kita RSL2 RSL3 ini juga RSL4. Kita klik OK. Nah, setelah kita masuk ini kita add data dulu. Kita add data SHP wilayah kajian. Kita klik OK. Nah, terus kalian klik search, itu klik Compose Band. Nah, terus itu kalian masukin semua ini. Oke, masukin. Terus itu kita buat composite SG ini Sangline. Terus buka ke environment, terus itu processing extend. Terus ini kita cari wilayah nah, ini wilayah kajian. Lalu wilayah kajian. Nah, turun ke bawah, raster analisis, turun ke bawah. Ini kita cari wilayah kajian juga. Terus klik OK. Tunggu. Nah, setelah ini kita ganti ininya jadi red 321 RGB nya. Nah, setelah jadi seperti ini kita search lagi extract by mass. Terus kalian mencet input raster composite SG nya. Terus ini kita masukin wilayah kajian. Terus kita klik OK. Oke, ini kita tutup. Lalu kalian klik image analysis. Lalu yang tadi kalian dapatnya ini kita buat -4 aja.
Terus yang bawahnya kita buat 0,63. Bukan koma aja. 0,63. Ini nggak pencet 0,63. Nah, setelah itu kita cari ekstrak multi value, terus itu kita masukin ininya di Lezenga, dan yang satu ini yang udah kita buat tadi, terus kita klik OK. Nah, setelah itu kita cek. Nah, ini udah masuk Lezenganya. Terus kita seperti tadi. Cari dulu Lezenganya mana. Lezenga SHP, Lezenga DBF. Aduh. Baik. Oke. Ini biar aja nih. LN blue. LN green. LN red. Terus sama dengan, sekalian klik sama dengan LN ini, terus ini tarik sampai bawah. Oke. Tarik sampai bawah lagi. Nah, ini kalian tarik juga sampai sini, tarik juga sampai bawah. Oke, setelah itu, nah kalian buat aja seperti ini. Terus itu kita cari dulu var blue nya, itu sama dengan var udah tarik sampai ini, enter. Ini juga var green juga sama dengan var red juga, red. Nah, setelah itu kita, nah terus kita cover. Terus itu kalian bisa ini dulu kan, itu band 2 dan 3, tarik sampai ke sini. Terus itu yang ini juga tarik sampai sini, terus enter. Terus sama dengan lagi cover, dia band 2 dan band 4, berarti ini tarik. Nah, terus band 4 tarik dia sampai bawah.
lalu cover lagi. Maaf. Cover band 3 dan band 4, berarti ini tarik sampai sini, terus nah G17 sorry. Maaf, cover Oke. Terus itu blue dikurang dengan green, itu kurung, terus itu dibagi buka kurung lagi 2 dikali dengan ini sama dengan kurung. Nah ini hasilnya. Terus itu lagi sama dengan buka kurung band 2 dan band 4, band 2 dikurang band 4 kurung dibagi buka kurung ini oke. Nah kurung dibagi buka kurung 2 dikali dengan ini tutup kurung sama dengan yang ini juga sama dengan 3 dikurang bisa ini kurang ini kurung dibagi buka kurung 2 dikali ini tutup kurung lanjut. Nah yang selanjutnya itu sama dengan kita ambil yang ini, terus itu ditambah SQRT ini, terus ini lagi ambil ini lagi, terus itu ditambah dengan di pangkat nah di pangkat 2 terus kurung tambah 1 terus itu kurung. Oke.
Nah, terus itu sama. Ininya masih sama juga. Nah, sama dengan K5 plus QERSRQ ini. Di situ buka kurung lagi, ambil ini lagi. Nah, ini ambil ini lagi. Terus itu pangkat 2, habis itu kurung tambah 1. Nah, terus kurung, lanjut lagi sama dengan ini, terus itu ditambah SQRT, habis itu salah lagi. Nah, ambil lagi ininya, terus ini ambil ini, terus itu di mana sih, dipangkatin 2, bisa dikurung lagi. Salah, harus itu dikurung ditambah 1, terus nah, oke. Setelah itu kita masuk ke ArcGIS lagi. Kita cari lagi raster kalkulator. Nah, ini kita pencet lagi. Pencet tebet. Oke. Terus kita pilih LN. Ini kita sesuaiin ya, yang mana dulu yang mana gitu. Ini buat ini kita bisa dikurang LN blue dikurang dengan kurung lagi, terus itu kita lihat di sini. Kita ini kita salin, ini kita copy. Nah, kita masukin di sini. Habis itu kali. Habis itu kita kali, mana kali. Nah, sekali itu LN lagi, LN green itu 3. Nah, 3, terus ini kurung lagi. Oke, terus yang ini kita buat juga kayak tadi, LN dan rumusnya 2/4, band 2 sama band 4. 2, ini dikurung terus ini dikali LN 4, jangan lupa tanda kurung 3. Terus yang terakhir itu ada mana LN ini, LN
3 dikurang kurung situ masukin dikurang dikali dengan ln lagi, ininya band 4 atau red, terus jangan lupa tanda kurung, terus kita klik OK. Nah ininya kita buat aja Lezenga R eng raster ya, raster Lezenga R blue save. R green R red. Raster kalkulator kita add lagi yang kita simpan tadi yang udah jadi. Tadi kita kasih nama B, ini lagi yang belum. Nah terus itu kalian langsung cari composite band. Kita masukin ini, kita masukin set, terus kita ganti nama composite LZ leasing. Lalu kita pencet ini lagi FE Rahman, terus itu kita proses ini lagi, terus kita pilih wilayah gajian, terus kita tarik ke bawah raster analisis, habis itu kita pilih wilayah kajian, lalu kita klik OK dan klik OK. Nah setelah masuk, kita masukin 3, 2, dan 1. Terus itu kita cari extract by mass. Salah. Kita masukin, dan ini kita masukin wilayah kajian. Ganti nama, jangan kayak tadi. Oke, C L Z. Oke, namanya kita kasih nama, ini aja, belum pernah ini, Pahawa. Oke, itu save, klik OK. Tunggu. Nah ini sudah jadi. Sabar. Tiga band 2 dan band 1.
Oke, setelah semuanya udah jadi, kita klik data juga, terus kita masukin habitat bentik. Maaf, mana habitat bentik? SHP habitat bentik. Oke, masukin. Ini lejengannya bisa kita matiin aja. Oke, ini nah kita masukin ini, terus kita lihat ya open attribute table. Nah kita lihat di sini itu masih belum ada namanya, cuma ada nama angka. Nah kalau kita mau lihat angkanya itu bisa diklik kanan, terus itu label feature. Nah oke, kita bakalan lihat di sini. Nah di sini yang pertama satu itu substrat, karena dia endapannya di bawah. Lalu yang kedua itu ada lamun, ada terumbu karang. Nah yang kedua ini nih lamun, yang ketiga ini adalah terumbu karang. Nah caranya itu kita klik editor dulu, start editing, habitat bentik. Oke, cuma sebentar. Nah ini caranya itu kita bisa nah buat nambahin ini kita klik ini, klik add fill, ini ya teks, ini ya kelas. Nah jadi ini kan belum ada namanya, jadi kita kasih nama, misalkan buat yang terang ini nih, ini substrat, yang kedua nih terumbu karang, dan yang terakhir yang ketiga ini nih lamun. Nah jadi cara nambahnya itu jangan lupa klik editor, start editing, tarik. Nah setelah itu kita klik ini fill kalkulator, sininya kita mana ini kita ya petik, tanda 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 petik, mana tanda petik, apa ini? Bukan juga ya, tanda petik kita. Nah ini tanda petik terumbu substrat kan petik lagi. Oke, udah klik oke. Oke, udah dikasih nama, bisa ini lagi. Terus itu tiga ini lamun. Enggak. Nah dapat semua, klik lagi ini, klik lagi fill kalkulator. Kok belum clear? Ini terumbu karang. Terus itu yang terakhir atau lamun, klik oke lagi. Oke, jangan lupa di clear. Nah sip, klik X. Nah terus itu kita cari creationator, terus itu masukin pahawang, terus masukin habitat bentik, itu masukin kelas.
terus ininya kita taruh yang di tempat yang kita mau, di mana lah yang kita mau pokoknya. Ini kita taruh di sini aja, di sini. Pahawang taruh di sini, kita klik OK, kita tunggu sebentar. Habis itu kita masukin classification yang maksimum, like classification. Nah terus itu kita ambil ini di mana tadi, di download. Nah ini kita open, kita klik OK. Kita tunggu. Nah ini udah kan ini. Nah ini kita sesuaiin aja warnanya. Ini ya, tunggu karena merah, kita ikutin yang waktu di ini aja. Substrat tuh ini ya, masalah ya. Lamun hijau. Nah setelah ini kita akan melakukan proses yang namanya layout. Kita bakalan layout bakalan kita skip aja. Nah ini dia, setelah dilakukan proses layout, ini adalah pulau Pahawang tersebut dan juga habitat bentiknya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pemetaan habitat bentik ini yaitu ada yang pertama itu kita jadi tahu distribusi atau jenis habitat bentik dapat yang bisa kita identifikasi, semisalkan terumbu karang, lamun, dan juga substrat, pasir, dan lain-lain. Nah itu tuh kita bisa identifikasi dalam pengolahan ini. Kita ada 2 kali identifikasi. Yang pertama itu sunglight, yaitu koreksi pantulan cahaya matahari. Yang kedua itu ada metode Leisenga atau untuk melakukan koreksi pada air. Nah kita bisa lihat bahwa jika dalam peta tersebut, dalam koreksi tersebut itu terang bahwa itu tuh adalah substrat. Nah sedangkan jika dia warnanya lebih gelap, itu kita bisa kategorikan sebagai lamun, dan jika lebih gelap lagi itu bisa kita kategorikan sebagai terumbu karang. Nah selain itu kita juga bisa mengetahui kondisi kesehatan ekosistem habitat bentik pulau tersebut. Nah misalnya itu seperti dominasi karang hidup, karang mati, ataupun tutupan lamun. Jadi kita tahulah ekosistem tersebut. Nah yang ketiga itu kita tuh bisa tahu bahwa teknologi penginderaan jauh ini lebih efektif lah untuk memetakan habitat bentik tanpa turun langsung. Namun kita juga harus melakukan ground check agar terbukti akurat. Lalu saran pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, asisten sudah baik dalam menjelaskan dan juga menerangkan dalam pemetaan habitat bentik. Namun mungkin ada suara yang
kurang keras untuk yang di bagian belakang dan juga banyak yang tertinggal di bagian belakang. Mungkin bisa dibantu yang di bagian belakang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.